Bahasa Indonesia Subtema 2 Kelas 6 SDIT Sabil Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Opi, Ibu Erli, dan Pak Supri di kelas 6 SDIT Sabil Huda. Taat, hebat, juara. Hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 kelas 6 muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita simak bersama-sama. Menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan. Langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang dibacakan yaitu 1. Dengarkanlah teks yang dibacakan dengan cermat. 2. Catatlah informasi penting dari teks. 3. Kembangkanlah informasi tersebut menjadi kalimat yang utuh. 4. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf baru. 5. Sampaikanlah secara lisan kepada teman-temanmu. Menuliskan informasi penting dari teks yang didengar. Informasi penting yang kamu temukan dari mendengarkan teks juga dapat kamu sampaikan dalam bentuk tertulis. Dengarkan teks dengan seksama, tulis informasi penting yang kamu temukan, tuliskan dalam bentuk kalimat efektif, dan menggunakan kata-kata baku. Contoh menemukan dan menuliskan informasi penting dari paragraf. Arus globalisasi sudah menjangkau hampir di semua aspek, mulai dari ekonomi, budaya, hingga bahasa. Saat ini bahasa Indonesia sudah banyak dipelajari di negara lain. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Jadi, informasi penting dari teks di atas adalah hingga saat ini sudah lebih dari 77 negara di dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Pengajaran tersebut dimuat dalam program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, itu adalah contoh menemukan dan menuliskan informasi penting dari paragraf. Menemukan informasi penting suatu teks dengan menjawab pertanyaan. Setiap teks eksplanasi selalu memuat informasi penting di dalamnya. Kamu dapat menemukan informasi penting tersebut dengan cara membaca sungguh-sungguh. Setelah selesai membaca keseluruhan isi teks, kamu dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang teks. Ayo, kemukakan pertanyaanmu setelah membaca teks di bawah ini. Untuk mencari informasi dari teks tersebut, kamu bisa menggunakan kata tanya dalam membuat pertanyaan. Menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Informasi yang sudah kamu temukan dalam teks dapat kamu tuliskan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Kamu dapat menggunakan kosakata baku untuk menuliskan kalimat efektif. Contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Kosakata tidak bakunya adalah project, sedangkan kosakata bakunya adalah proyek. Jadi bukan menggunakan J tetapi menggunakan Y, proyek. Kemudian ada energi. Energi di belakangnya menggunakan Y. Yang benar adalah kosakata bakunya adalah energi menggunakan I. Kemudian ada mensalurkan. Mensalurkan yang benar adalah menyalurkan. Nah, itu kosakata bakunya menyalurkan. Kemudian ada dinikmati. Dinikmati di sini dipisah ya.
itu tidak baku. Seharusnya dinikmati itu tanpa spasi. Itu tulisannya ya. Nah, jika penggunaan di dipisah itu pada penggunaan kata tempat. Contoh, di rumah, di spasi rumah. Kemudian ada lagi contoh berikutnya yaitu di sekolah, di spasi sekolah. Jadi penggunaan kalimat di sekolah itu dipisah ya. Itulah contoh kosakata tidak baku dan kosakata baku. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Renungan bahasa Indonesia hari ini. Membaca adalah aktivitas yang sangat dianjurkan dalam Islam. Bahkan perintah membaca adalah wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah membaca tersebut terdapat di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kitab suci Al-Quran juga merupakan pedoman yang harus menjadi rujukan utama bagi kaum muslimin sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menjawab berbagai problematika dalam kehidupan. Dengan demikian, tradisi membaca telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum muslimin. Sejak zaman sahabat, mereka telah terbiasa dengan kegiatan intelektual belajar dan membaca. Mereka tidak hanya mendengar pengajaran dari Rasulullah, tetapi juga membaca kitab suci Al-Quran. Tradisi ini telah berhasil membentuk peradaban kaum muslimin yang gemilang. Ayo kita jadikan membaca sebagai gaya hidup kita. Karena ini adalah bentuk pengamalan perintah Allah dan warisan tradisi kaum muslimin. Itulah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Opi, Ibu Erli, dan Pak Supri mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.